Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Insya Allah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Baik, kita masuki materi kita pertama hari ini, sifat-sifat eksponen. Jadi sebelum masuk ke fungsi eksponen, saya buka dulu di sini sifat-sifat eksponen sebagai materi prasyarat fungsi eksponen. Dengan saya, Nemiati. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan sifat-sifat operasi bentuk eksponensial sebagai materi prasyarat fungsi eksponen. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Jadi, materi kita tadi di KD 31 adalah fungsi eksponen dan logaritma. Hari ini saya mulai dari eksponen dulu. Sebelumnya, cakupan materi dari fungsi eksponen itu kita mempelajari, intinya itu ada dua. Yang pertama fungsi eksponen, yang kedua persamaan eksponen. Itulah submateri dari KD 31. Ini udah sedia buku tulis dan pensil atau pulpen kan? Sudah. Karena kita mau menghitung, susah nanti kalau tidak menghayal-hayal saja. Oke. Nah, sebelum memasuki ini di SMP kan sudah belajar sifat-sifat eksponen. Agar lebih mudah, maka saya ulang sedikit tentang sifat-sifat eksponen ini. Dan saya tahu juga tahun lalu di SMP-nya kebanyakan pembelajarannya tidak efektif juga ya, daring ya sebagian. Jadi hari ini kita ulang sebelum masuk ke fungsi, kita dulukan dulu sifat-sifat eksponennya. Baik? Ya. Jadi ini adalah materi prasyarat. Materi prasyarat supaya kamu paham insya Allah untuk fungsi eksponen. Kita lanjut yang berikutnya. Oke. Nah, sekarang pengertian eksponen. Dari yang ada di sini, eksponen itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya, Nak? Perkenalkan, nama saya Jihana Mirasya Fitri dari kelas 10 Einstein. Yeah. Menurut saya, eksponen itu adalah perkalian yang berulang, Bu. Perkalian yang berulang. Ya, sip. Ada lagi yang nanggapi? Saya, Bu. Iya, ini siapa? Perkenalkan, nama saya Rivaldi Tanjung dari kelas 10 Galileo. Ya, Rivaldi. Menurut saya, eksponen itu angka, Bu. Angka? Angkanya kenapa ini? Yang berpangkat. Angka yang berpangkat. Angka ya? Berpangkat. Berpangkat. Oke, itu dari Rivaldi tadi ya. Oke, jadi eksponen itu sepertinya sudah tidak asing ya. Eksponen itu adalah bentuk perkalian, ya benar. Kemudian tadi disambung sama Rivaldi adalah angka yang dia berpangkat, ya benar. Jadi perkalian yang berulang tadi bisa dibuat ke dalam bentuk pangkat. Jadi intinya eksponen itu adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, yang diulang-ulang, dengan singkatnya perkaliannya diulang-ulang. Jadi dia ada nanti bilangan pokok, ada N itu merupakan pangkat, dan ada A pangkat N yang dibaca A pangkat N seperti ini. Inilah bilangan eksponennya. Jadi secara bentuk umum kita dapati bahwa suatu bilangan pokok A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak berapa? Sebanyak N buah faktor. Inilah bentuk persamaan eksponen. Oke, bisa ya. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. 2 pangkat 5 itu adalah hasil dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai N faktor sampai 5 kali. Sepertiga pangkat 5 itu sama dengan berapa? Sepertiga kali sepertiga kali sepertiga dan seterusnya sampai 5 kali. 5 kali. Mudah ya? Bisa ya? Sampai di sini bisa ya pengertiannya. Baik, dari bentuk-bentuk dasar, bentuk umum eksponen ini, maka nanti kita akan ketemu sama sifat-sifatnya yang memenuhi. Nah, kita masuk ya. Sifat yang pertama yang memenuhi sifat-sifat eksponen untuk pangkat bilangan positif. Yang pertama itu adalah sifat perkalian. Nah, bentuknya yang bagaimana? Ini ada bukti, ada contohnya nanti. Nah, ini kamu lihat nih di contoh. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Oke, di situ ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Maka dari sini kita bisa buat 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5
ini dari sini asalnya. 2 pangkat 3. A pangkat, kamu lihat nih bentuk sifat perkaliannya. A pangkat M. A pangkat M dikali A pangkat N. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M kali A pangkat di pangkat M tambah N. Oke, saya ulang ya. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Oke, buktinya apa? Buktinya kita buat dari sini ya. Kita lihat buktinya. A pangkat M itu kan A kali A sampai M faktor. Dikalikan A pangkat N sampai N faktor. Kalau disamakan perkalian, kalau bilangan basisnya sama kan sama terus ya. Sama semuanya. Maka dari sini kita dapati perkalian ini jadinya adalah hasil M faktor ditambah N faktor. Ya. Maka diperolehlah A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Bisa ya? Ini sifat yang pertama. Kalau bilangan basisnya sama, bilangan ini memiliki pangkat, jika dikalikan maka pangkatnya hasilnya itu adalah basis dipangkatkan, pangkatnya dijumlah. Oke, bisa ya. Maka tadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 senilai dengan 2 pangkat 3 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Bisa ya, sampai di sini ini sifat yang pertama. Kita lanjutkan sifat yang kedua. Ini SMP udah juga ya. Baik. Yang kedua, sifat pembagian. Sifat pembagian itu adalah bentuknya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Dengan syarat, ada syarat di sini, hati-hati. Karena dia bentuk pembagian ya. A tidak sama dengan 0, M lebih besar dari N. A tidak sama dengan 0, apa yang terjadi kalau dia A-nya sama dengan 0? Hasilnya 0, Bu. Nah, hati-hati. Kalau kita sudah ketemu sama pembagian, kalau bilangan basisnya 0, 0 itu kan kalau dipangkatkan berapa saja hasilnya 0 ya? Nah, setiap bilangan dibagi 0, dia tidak terdefinisi. Ini dia. Nanti untuk seterusnya kamu dalam pembelajaran, kita selalu menghindari bentuk yang dia penyebutnya ini per 0. Oke, lalu nanti dimodif menghilangkan dia penyebut tidak boleh sama dengan 0 karena nggak bisa kita kerjakan apa-apa. Oke, baik. Nah ini buktinya A pangkat M itu kan sama dengan A kali A kali A kali A sampai N faktor. Oke, kemudian per A pangkat N per A kali A sampai N faktor. Nah dari sini kan kalau misalnya kamu mengalihkan dengan cara yang biasa ini kan dari coret nih. Ini coret gitu ya. Dapatlah dia senilai dengan A pangkat M kurang M. Oke, maka contohnya nih 3 pangkat 8 per 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 8 kurang 2 sama dengan 3 pangkat 6. Bisa ya? Paham ini? Oke, sifat yang kedua. Habis perkalian pembagian berarti ketiga. Sifat yang ketiga adalah sifat pemangkatan. Oke, sifat pemangkatan itu yang bagaimana? A pangkat M dipangkat lagi dengan pangkat N. Nah, bentuknya ini sama, kita ambil lagi dari definisi eksponen tadi. A pangkat M ini kan A kali A sampai N faktor. Dipangkatkan bilangan A pangkat M ini ada sebanyak berapa? Ada sebanyak N faktor. Ya kan? Makanya senilai juga ini kali ini, kali ini, kali ini. Maka bisa diperoleh A kali A, banyaknya itu sebanyak M kali N faktor. Maka A pangkat M dipangkatkan N, hasilnya A pangkat M kali N. Bisa untuk yang ini? Bisa. Bisa, Bu. Kita ambil ke contoh. Contohnya, 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Hasilnya adalah 4 pangkat 2 kali berapa ini? Kali 3 seharusnya. Kali 3 harusnya ya. Iya, Bu. Oke, harusnya kali 3. Harusnya ini 4 pangkat berapa? 6. Pangkat 6. Pangkat 6 ya. 4 pangkat 6. Oke. Kita ini ya. Boleh ya dicek ya. Kalau misalnya perlu di screenshot dulu. Nanti diganti ininya. Oke, harusnya 4 pangkat berapa? 4 pangkat 6. Ya, saya ganti. Ini salah ya. Nah, ini harusnya pangkat berapa? Pangkat 3. Ya, berarti ini harusnya diganti dengan pangkat 6.
Oke, salah ketik ya, sorry ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. Berarti 3 pangkat 2 kali 4. Hasilnya 3 pangkat 8. Oke, udah 3 sifat yang kamu pahami. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih bisa mengikuti? Masih, Bu. Masih, Bu. Berarti ingatannya masih ingat ya, masih kuat ya dari pelajaran kelas 9 SMP-nya. Baik, mudah-mudahan akan menjadi langkah yang ini ya, langkah awal yang baik. Oke, baik kita lanjuti yang berikutnya. Dari sini kita peroleh bahwa A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Kecepatan. Ya, bisa ya. Next, kita lanjut sifat yang keempat dan kelima. Sifat yang keempat ini adalah sifat pangkat dan perkalian. Berarti gini, di dalam bilangan pokok, tadi kan bilangan pokoknya A saja, B saja, satu bilangan pokok. Nah, ini bilangan pokoknya adalah bentuk perkalian. A kali B dipangkatkan N. Maka akan berlaku sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Ya, saya. Buktinya apa? AB pangkat N ini kan artinya AB kali AB kali AB kali AB sampai N faktor. Artinya kalau dia perkalian kan A kali B, B kali A sama ya? Sama kan kita belajar pemfaktorannya FPB. Nah, A kali B dikali A kali B kan sama dengan A pangkat 2 B pangkat 2, benar ya? Karena B-nya ada 2. Jadi kalau perkalian itu kan berlaku sifat komutatif ya, balik ya, A kali B, B kali A sama. Oke. Nah, itu berlaku, maka kita susun nih. Yang A kali A sampai N faktor ada berapa nih? A kali A disatukan satu bilangan. B kali B sampai N faktor. Maka akan berlakulah A pangkat N dikali B pangkat N. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Jadi kalau di dalam ada perkalian, kamu tinggal kalikan aja keluar. Jadi A, misalnya ini contoh, 3 kali 5 pangkat 2. Nilainya sama dengan 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 9 kali 25 hasilnya 200. Saya 5 kali 7 pangkat 2 hasilnya berapa? 5 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 25 kali 9. Bisa ya? Nah, berlaku juga untuk sifat pangkat pada pembagian. Kan kalau perkalian itu kebalikannya adalah pembagian ya, pangkat pembagian. Nah, dari sini A per B pangkat M, maka dia akan senilai dengan A pangkat M per B pangkat M. Dengan syarat tadi, B-nya tidak boleh sama dengan berapa? 0. Itu dia dengan syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Maka berlaku ya, A per B kali A per B. Kan kalau perkalian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Ini kan A per B kali A per B sampai M faktor. Maka A, ini pembilang kali pembilang, A kali A sampai M faktor per B kali B sampai M faktor. Maka berlakulah A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contohnya ini, 2 per 5 pangkat 2, maka senilai dengan 2 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Dengan 4 dikali 2, 4 per 25 jadi hasilnya ya. Nah, jadi yang ini ngapain sih dirombak sederhana ini ada gunanya nanti ketika kamu dalam proses aljabar menyelesaikan fungsi dan persamaan eksponen. Makanya ini saya ulang lagi. Baik. Udah 5 sifat. Yang pertama tadi perkalian, kedua pembagian, ketiga apa tadi? Bilangan pangkat. Yang keempat, bilangan pangkat pada perkalian. Yang kelima, bilangan pangkat. Ada 5. Kita lanjut. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke yang pangkat bulat negatif dan 0. Jadi dalam eksponen nanti kamu akan ketemu sama pangkat bilangan yang bentuknya negatif dengan yang pangkat 0. Nah, untuk bulat negatif, untuk setiap A elemen bilangan real, A-nya tidak sama dengan 0, dan N bilangan bulat negatif, maka akan berlaku ini, A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Dan atau kalau A pangkat N, itu senilai dengan 1 per A pangkat negatif N. Ya. Jadi kalau dia pindah ruas,
dari pembilang ke penyebut pangkatnya dikalikan negatif. Berarti akan ada gunanya ketika menyelesaikan aljabar. Nah, buktinya mana? Buktinya ini. Kita lihat ke bukti ya sebelum ke contoh. A pangkat M dibagi A pangkat M tambah N. Maka kan kamu akan memperoleh apa? A pangkat M dikurang M tambah N. Ini kurungnya dibuka kan jadi M kurang M dikurang N. Maka berlakulah jadi apa? A pangkat min M. Nah, sudah diketahui tadi. A pangkat M dibagi, ini kan rumusnya jadi A pangkat M per A pangkat M pangkat N. Ya kan? Nah, ini habis nih. Ini habis ya. M-nya habis. A pangkat M, nih sama kan bilangannya? Habis. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama kan? Jadi habis dia hasilnya, maka tinggal 1 per A pangkat N. Nah, dari atas, dari persamaan 1 ini, dari yang 1 ini, dari yang 1 dan 2, maka kamu akan peroleh kesimpulan untuk sifat pangkat yang ke-6 sekarang. Pangkat bilangan bulat negatif. Maka berlakulah apa? A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Bisa ya? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Bisa. Awal yang baik. Kita lanjutkan yang berikutnya. Pangkat 0. Nah, untuk yang pangkat 0, nah ini kan kalau di A pangkat 0 sama dengan 1, kamu udah langsung tahu kan? Sekarang lihat buktinya dari mana. Kita pakai pembuktian tadi A pangkat M kurang N. Tapi di sini dengan M yang sama. Bilangan pangkat yang sama. A pangkat 0 itu senilai dengan A pangkat M kurang M. Berarti sama juga dengan A pangkat M per A pangkat M. Maka sama dengan 1. Jadi berapapun bilangan basisnya, kecuali 0 ya, tidak boleh sama dengan 0. A-nya ini berapapun bilangan basisnya, kalau dipangkatkan sama 0, hasilnya adalah 1. Oke, bisa ya. 100 pangkat 0 1. Ini 123.456 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, bisa ya. Nah, kita lanjut dulu yang ke pangkat pecahan. Nah, untuk pangkat pecahan adalah pangkat yang berupa pecahan disebut gini, bilangan pangkatnya berupa pecahan. Pangkatnya yang pecahan, bukan bilangan basisnya yang pecahan. Nah, itu kan tidak bisa kita kalikan N kalinya. Dasarnya dari mana? Dari tadi ke pangkat pembagian. A pangkat M per N. Nah, di sini ada dia bentuk M-nya ini lebih, biasanya M-nya ini lebih kecil dari si N. Maka bisa dibentuk menjadi, tapi kalau lebih besar juga nggak masalah. Tapi nanti hasilnya akan jadi bilangan bulat. A pangkat M, akar, ini bacanya ya, akar berpangkat N dari A pangkat M. Cara bacanya, A pangkat M per N sama dengan akar berpangkat N dari A pangkat M. Ya, buktinya dari mana? Kita ambil dari sifat perpangkatan yang ketiga tadi. A pangkat M per N sama dengan A pangkat 1 per N pangkat M. Benar ya? Nah, ini 1 per N ini kan sama dengan akar A berpangkat N. A pangkat setengah sama dengan akar setengah. A pangkat sepertiga sama dengan berapa, nak? A pangkat sepertiga sama dengan berapa? 3 berpangkat pangkat dari A pangkat 1 akar 3. Akar berpangkat 3 dari A ya. Oke, berarti ini bentuknya A pangkat 1 per N dipangkatkan M sama dengan akar berpangkat N pangkat A dikalikan pangkat M ya, dipangkatkan M. Maka bentuknya menjadi ini. Ya, contohnya ini 3 pangkat 3 per 7 senilai dengan akar berpangkat 7 dari 3 pangkat 3. Oke, selesai sifat-sifatnya. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke contoh. Ya, ini siapa nih yang bertanya? Namanya? Risnawati. Ya, Bu. Dari mana, Risna? Dari kelas 10 Einstein, Bu. 10 Einstein. Asal dari Siantar, Bu. Dari mana? Dari Siantar, Bu. Oh, Siantar. Putus-putus suaranya. Oke, Iya, apa Bu. yang mau ditanya, Nak? Silahkan sebelum saya ke contoh soal. Itu, Bu, saya tidak tahu cara menyebutkan itu, Bu, pangkat pecahan, Bu. Kita ulang ya.
Ya, Bu. 3 pangkat 3/7 ini sama dengan akar berpangkat 7 dari 3 pangkat 3. Boleh diulang. Akar Berpangkat 7 dari akar 3 pangkat jangan 3. dibuat lagi akarnya. Dari ulang Rizna. 3. Nanti salah persepsi. Akar 7 dari 3 pangkat 3, Bu. saya ulang ya pelan-pelan ya. Akar berpangkat 7. Akar berpangkat 7 dari 3 pangkat 3. Akar berpangkat 7 dari 3 pangkat 3, Bu. Oke, jangan salah sebut ya. Salah sebut lain nilainya nanti. Oke, bisa? Iya, Bu. Sekarang bisa. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada kita lanjut ke contoh soal nih. Contohnya kan belum. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut ke contoh berikut ini. Tentukan nilai dari bentuk pangkat berikut ini. Oke, gunakan ada berapa sifat tadi? Ada 6 sifat ya. 6 sifat pokok kamu gunakan hasilnya sama dengan berapa? Boleh dikerjakan duluan. Dikerjakan dulu sebelum saya buka. Nanti kita sesuaikan hasilnya. 24x pangkat 3y pangkat 2 per 5z pangkat 2 dibagi 8x kuadrat dikali y pangkat 3 per 15z pangkat 4. Kalau ada yang sudah selesai, boleh diangkat tangannya. Tunggu, Bu. Tunggu ya. Bu, bisa dikerjainnya pakai cara persamaan linear. Gak pakai Jadi persamaan linear, ini mengubah bentuk saja menjadi sederhana. Jadi sederhana. Kita gunakan sifat-sifat tadi. Ada berapa sifat tadi? Ada 6 ya. Gunakan sifat-sifat itu sampai dia dalam bentuk X, Y, Z variabelnya. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa nih? Siapa nih? Cuma diubah saja kan, bukan bentuknya. Bukan cari jawabannya. Mengubah menjadi bentuk sederhana. Kan ini Oh. X-nya banyak bersebar nih. Rivaldi udah dapat jawabannya? Jawabannya belum, Bu. Baru diubah ke bentuk sederhana ya? Iya, disederhanakan saja. Iya, udah dapat, Bu. Udah bentuk sederhananya. Cuma Udah, jawabannya. cari sederhananya. Berapa dapatnya? 24x pangkat 3, Y pangkat 2, 5Z pangkat minus 2 dibagi 8x pangkat 2, Y pangkat 3, 15Z pangkat minus 4. Hasilnya? Hasilnya, Hasil sederhana kamu berapa dapatnya? kalau sederhana belum cari, Bu. Masih Ya sama aja. Ini dia kita bentuk. Di sini kan X itu ada 2 ya. 1, 2. Y-nya juga ada 2 tempat. Z-nya ada 2 tempat. Maka dicari dulu sederhananya. Bu, saya sederhananya kayak gini, Bu. Iya, Rizna. Hasilnya terakhir? 3x, Y min 1. Habis itu yang bawahnya, Bu. Itu 3x, 3x Y min 1 maksudnya 3x Y pangkat min 1. Iya, Bu. Iya, Bu. Per yang 5 bagi, itu 5 dibagi 15, Bu. Ya, oke. Baiklah. Kita mulai dari contoh yang pertama sederhana ya. Kita lihat ya sama-sama ya. Jadi dia kalau bentuknya seperti ini. Nah, ini siapa nih yang resen? Pratama ya? Pratama Putra. Kamu dapat hasilnya berapa, Pratama? Hasilnya 9x Z kuadrat per Y. 9x kuadrat 9x Z kuadrat Z per Y. kuadrat per Y. Per Y. Oke. Itu Pratama yang baru dapat. Yang lain nggak ada? Baik, kita lihat ya Pratama. Wih, ini si siapa ini? Aril. Aril udah dapat juga? Saya, Bu. Sama seperti Pratama nilai jawabannya atau berbeda? Beda, Bu. Ya. Oke, sudah mulai banyak yang angkat tangan nih si dia juga. Gini ya, karena waktu kita terbatas, pegang di jawaban kalian ya. Udah 5 orang yang angkat tangan. Saya nggak bisa cek satu-satu ya. Nah, kamu cek jawaban yang sudah kamu kerjakan. Oke ya dia, nggak apa-apa ya dia. Sama-sama Ya, Bu. kita cek ya. Oke.
Yuk, 24 X pangkat 3Y pangkat 2 per 5Z kuadrat dibagi 8 X kuadrat Y pangkat 3 per 15Z pangkat 4. Jadi gunakan sifat tadi, tapi operasi bilangannya disederhanakan dulu. Penyederhanaannya bagaimana? Penyederhanaannya ini tanda bagi, kan repot ya. Dirubah dulu ke dalam bentuk perkalian. Masih ingat nggak kalau ini dirubah kali, ini apa yang kita lakukan? Perubahan Dirubah penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Gitu kan? Ini dia. Oke. Sama ya? Sama. Oke. 8 kali 3. Jadi 24 itu ada 8 kali 3 X pangkat 3 Y pangkat 2 per 5Z kuadrat dikali. Nah, ini tadi kan 15 kan? Jadi pembilang. Dari penyebut jadi pembilang. 3 kali 5Z pangkat 4 per 8 X kuadrat Y pangkat 3. Nah, setelah ini sederhanakan saja karena dibentuk perkalian. Ada yang bisa dicoret? Ada ya? 8 dengan 8 habis. Kan? 8 nih, 8 dengan 8 habis. Ada lagi yang habis? 5. Iya, 5 dengan 5 habis ya. Nah, 3 tidak, 3 dikalikan karena sama-sama di pembilang. Maka kita dapati 3 kali 3. Nah, sifat tadi kita gunakan. X pangkat 3, basis yang sama-sama X ada per X pangkat 2. Seperti itu kan? Kalau bagi, maka pangkat diapain, Nak? Dikurang. 3 dikurang 2 berapa? 1. Jadi pangkat 1 nggak pernah ditulis ya. Nah, sekarang Y pangkat 2 per Y pangkat 3. Mana lebih besar? Pangkat yang di atas atau yang di bawah? Yang di bawah. Yang di bawah. Kalau kita kurangkan kan jadi 2 pangkat minus berapa? Minus 2 1. dikurang 3. Jadi Y pangkat minus 1. Supaya dia pangkatnya positif, pindahkan ke bawah. Gunakan sifatnya. Sifat yang kedua dengan sifat yang pangkat bilangan negatif tadi ya, kelima. Berarti hasilnya Y. Oke, Z sekarang. Z pangkat 4 dibagi Z pangkat 2. Pangkatnya diapain? Dikurangkan. 4 Kurangkan. pangkat 2. Dapatlah nilainya sama dengan 9XZ kuadrat per Y. Siapa yang benar ini? Bolehlah tangannya diangkat. Wah, si dia benar ya. Alhamdulillah. Pratama juga benar. Alhamdulillah. Jadi insya Allah mudah ya. Yang penting jeli digunakan sifat tadi. Ini masih materi kalian yang lalu nih. Baik, supaya lebih ini saya ambil satu contoh lagi. Satu contoh lagi ya. Satu contoh lagi sebelum diakhiri. Nah, ini dia. Ini sudah muncul sifat perpangkatannya. Sederhanakanlah bentuk pangkat 2 B pangkat 3 C pangkat minus 2 di pangkat minus 2 per BC. Hati-hati kurung-kurungnya harus dibuka dulu nih sebelum menyelesaikan. BC pangkat 3 dipangkatkan minus 3 dikurung lagi pangkat minus 1. Oke, hati-hati. Langkah kamu pertama kali supaya mudah, kalau dia, saya kasih saran ya, ini pangkat negatifnya dirubah dulu. Jadi rubah dulu posisi. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Dirubah dulu ya. Ini bentuk ini kita rubah dulu. Atau mau dikalikan dulu kurungnya boleh. Dibuka kurungnya kan ini 2 pangkat minus 2 dikali B pangkat 3 dikali C pangkat minus 2. Ini kan pangkatnya kurung kalikan ya. 2 pangkat minus 2 B pangkat 3 kalikan minus 2 C pangkat minus 2 kali minus 2. Yang di bawah kurungnya dibuka dulu nih. BC pangkat min 3 ini kan min 3 kali min 1. Ini dia. Ya. Oke. Ini sama-sama aja kita ya. Oke. Paham sampai di sini langkah ini? Ada pertanyaan? Paham ya? Oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang sederhanakan. 2 pangkat minus 2, B pangkat minus 6, C pangkat 4 per BC pangkat min 3 kali min 1 kan hasilnya 3. Dah, sekarang buka kurung ini. Buka kurung ini. Kita dapati apa? 2 pangkat min 2, B pangkat min 6, C pangkat 4 per B pangkat 3, C pangkat 3 kali 3. Nah, hasil akhirnya supaya positif ya, 1 per 2 pangkat 2, B pangkat 6, C pangkat minus 4, dikali B pangkat 3, C pangkat 9.
Nah, ini di hasil akhirnya. Artinya 2-nya jadi 1/4 ya. 1/4B pangkat 6 tambah 3C pangkat min 4 ditambah 9. Maka dapat hasilnya adalah berapa? 1/4B pangkat 9, C pangkat 5. 5. Oke, bisa ya? Bolehlah di screenshot kalau mau dipakai, tapi kalau ada, ini nanti ada ya, di psikologi juga ada materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Bisa? Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Putri.